Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yosmar Ridwan dan rekan saya Rodatul Jannah, Putri Mila Syaswani, dan Rasti Astuti. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Namun sebelum melangkah lebih jauh, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu konstitusional atau konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur atau dijalankan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Secara etimologis, konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan konstituen, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh sebab itu, konstitusi dapat diartikan sebagai permulaan dari segala peraturan mengenai negara atau peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Ada begitu banyak pandangan para ahli mengenai konstitusi itu sendiri. Namun mari merujuk pada pandangan Lord James Rice yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang disusun melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan permanen, kemudian menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern kemudian secara tegas menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Ia mengatakan bahwa konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, atau juga dapat pula berupa a bundle of separate law yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Itu tadi mengenai pengertian dari konstitusi. Mari sama-sama kemudian melangkah lebih jauh dengan mengetahui bagaimana fungsi dan urgensi konstitusi dalam suatu negara dengan mendengarkan penjelasan dari rekan saya berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dari konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau disebut HAM. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Fungsi dari konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Wilhelm Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah
pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Fungsi konstitusi menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidik yaitu yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Baik, saya akan menjelaskan materi perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, mestilah setiap negara memiliki konstitusi. Jika iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintah negara. Setiap negara perlu memiliki konstitusi. Dapat dikatakan konstitusi merupakan sebuah fondasi atau dasar suku negara. Tanpa konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak konstitusi. Pihak konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan, dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai. Pertanyaan yang kedua, adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Yaitu tidak ada. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Konstitusi mutlak harus ada dalam suatu negara karena konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara, bentuk pemerintahan, dan aturannya mengatur hak kewajiban warga negara. Konstitusi sangat berkaitan erat dengan negara. Konstitusi lahir untuk membangun suatu negara. Jadi tidak bisa jika suatu negara tidak memiliki konstitusi. Pertanyaan yang ketiga, jika ada apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Jawabannya, tidak akan ada pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan suatu pemerintah, sehingga bisa muncul kekacauan yang jika dibiarkan akan membahayakan eksistensi dari sebuah negara. Sulit untuk dapat mewujudkan keterlibatan, baik itu pada tata pemerintahannya maupun dalam tata pergaulan masyarakat. Negara tanpa konstitusi, yaitu dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan dan kehancuran dalam negara tersebut. Konstitusi atau dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara juga mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma-norma bernegara. Maka sangatlah penting bagi negara untuk memiliki konstitusi. Hal-hal yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi adalah: pertama, terjadi kekuasaan pada pihak tertentu. Yang kedua,
bagaimana wujudnya. Secara garis besar, konstitusi memuat 3 hal, yaitu pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Selain itu, dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Apa materi muatannya? Materi muatannya konstitusi pada pokoknya ada beberapa hal. Yang pertama, ada jaminan terhadap HAM dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental yang lainnya. 4. Bentuk negara. 5. Bentuk pemerintahan. Dan 6. Prinsip-prinsip atau asas-asas buatan rakyat dan negara hukum. 7. Hal keuangan. 8. Identitas negara, bendera, bahasa, dan lambang negara. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Tidak semua konstitusi selalu tertulis. Ada pula konstitusi yang tidak tertulis, yang bisa disebut dengan istilah konvensi, yang berupa sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Konvensi sendiri memiliki syarat-syarat, yaitu 1. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan 3. Memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Inggris tidak mempunyai undang-undang, tetapi pemerintahannya didasarkan pada konvensi seperti 1. Piagam Magna Carta, 2. Petition of Rights tahun 1628, dan lain-lain sebagainya. Namun pada dasarnya setiap negara memiliki konstitusi tidak tertulis, karena konvensi merupakan sebuah kebiasaan atau norma yang pasti dimiliki oleh setiap negara. Di Indonesia sendiri pun telah menerapkan konvensi ketatanegaraan-nya. Adapun contoh-contoh konvensi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bisa dilihat dari pasal 2 ayat 3 Undang-Undang 1945. 2. Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus. 3. Pertanggungjawaban Presiden di akhir masa jabatannya di depan sidang MPR serta penilaiannya dari MPR atas pertanggungjawaban tersebut. Praksara Presiden menyusun program pembangunan. Dan 5. Ratifikasi perjanjian-perjanjian oleh DPR. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara? Bisa dibilang efektif. Konstitusi demikian tersebut efektif mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan dalam pendampingan kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh perundang-undangan, dan perundang-undangan tersebut telah disahkan secara konstitusional dengan berdasarkan pada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan inilah yang akan mempermudah kehidupan bangsa dan negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andrian Septries, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaan saya di sini yaitu, mengapa konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi penting? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penting? Karena konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penting karena
Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dilembagakan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945 sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika ada ketentuan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk diuji konstitusionalitasnya. Keberadaan MK sebagai lembaga pengadilan yang menangani masalah konstitusionalitas peraturan perundang-undangan sekaligus menegaskan pentingnya konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia. Secara keseluruhan, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penting untuk menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat. Baik, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana menentukan sebuah konstitusi yang akan digunakan suatu negara? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Islamia sebagai perwakilan dari kelompok 8 kelas D. Dan adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menentukan konstitusi yang akan digunakan dalam suatu negara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan kelompok 8 yang sekiranya memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana menentukan suatu konstitusi yang akan digunakan di suatu negara? Nah, setidaknya ada 2 syarat bagaimana konstitusi dapat digunakan dalam suatu negara. Yang pertama adalah konstitusi perlu disetujui oleh Badan Legislatif Negara atau pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua, konstitusi harus mengandung atau memiliki nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di dalam bangsa dan negara tersebut. Saya kira itu, terima kasih.